hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan wanita haid, termasuk ada pertanyaan wanita haid apakah boleh memandikan jenazah, boleh masuk makam atau menyimak Al-Quran dan masuk masjid. Terus apa larangan wanita datang bulan? Orang yang sedang haid dilarang melakukan 11 hal. Lebih lengkapnya baca buku panduan haid karya Majlis Al Hidayah, bisa dibeli di depan, harganya Rp20.000. Selain 11 itu tidak diharamkan bagi wanita yang haid. Termasuk diantaranya yang ditanyakan tadi, satu, ziarah kubur. Ziarah kubur tidak dilarang bagi wanita yang haid, boleh dan tetap sunnah. Boleh dan tetap sunnah, asalkan terhindar dari fitnah dan asalkan kuburannya tidak berada di dalam masjid. Karena wanita haid itu dilarang untuk berdiam diri di masjid walaupun ngapunten darahnya nggak bocor, darahnya nggak netes. Wis berarti nganggo pembalut double 10 lah. Wis gunah ra mungkin netes iki Gus, tetap haram. Muksu fil masjid, berdiam diri di masjid walaupun tidak menetes darahnya, bagi wanita yang haid itu hukumnya haram. Ziarahnya boleh, duduk di dalam masjidnya tidak boleh. Maka jenengan misalnya dari ziarah Jawa Timur ke Sunan Ampel boleh, tapi nek masuk masjid Sunan Ampel sampai duduk enggak boleh. Jenengan ziarah kepada Habib Abu Bakar Gresik boleh, tapi nek kemudian duduk di masjidnya enggak boleh. Jenengan ziarah ke Masjid Riyadh Solo, ke makamnya Habib Anis, ziarahnya boleh karena makamnya tidak berada di area masjid. Kemudian jenengan duduk di masjidnya tidak boleh. Jelas nggih? Maka diperhatikan untuk makam-makam yang berada di area masjid, wanita haid boleh ziarah, tapi tidak boleh duduk di dalam area masjid. Wanita haid mau memandikan keluarganya yang meninggal dunia boleh dan sah. Boleh dan sah. Tapi oleh para ulama di warning. Kenapa? Karena wanita yang haid niku emosinya tidak stabil. Betul mbak-mbak? Senggol sithik nesu. Senggol sithik nesu, senggol sithik nesu. Maka wanita beberapa kali ditegur oleh Rasulullah ketika ziarah kubur, bukan gara-gara haram, tapi gara-gara nangisnya terlalu gugup. Sehingga kata Kanjeng Nabi, ittaqillah, ittaqillah. Ayo jenengan sing sabar, jenengan sing takwa, jenengan sing sabar, jenengan sing takwa. Kenapa? Karena dilihat Rasulullah ada seorang wanita yang ketika berziarah ke makam suaminya itu nangis sing guguk sangat. Wis wong wedok niku memang senengane nangis pas haid sisan. Sehingga kok malah menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Pas memandikan jenazah keluarganya nangis sampai guguk, sampai mengganggu prosesinya, maka itu yang kemudian dihindari. Tapi secara hukum tetap diperbolehkan dan sah. Jadi wanita yang haid hanya dilarang melakukan 11 tadi, yang lain tidak. Sebab apa? Dulu zaman Yahudi itu kalau istri sedang haid, yang laki-laki mangan bareng saja tidak mau, disuapin tidak mau, masakan istrinya nggak mau. Kenapa? Karena dianggap istrinya kotor, yang betul-betul kotor. Kotor dalam arti yang sesungguhnya. Wes kereget, aku mau dipisah rumahnya dari dia ketika wanitanya sedang haid. Tapi kemudian Kanjeng Nabi datang membawa syariatnya Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kemudian wanita itu ketika haid haram dicumbu, haram jima, selesai. Untuk prosesi yang lain selain jima dan selain bercumbu boleh. Ngoten nggih samarus nggih. Nggih. Melakukan yang lain-lain selain jima hukumnya boleh, dan selain bermesra-mesraan antara puser sampai dengkul. Tidak bermain-main dengan jempol sikil entuk Ustaz Marus ya. Entuk. Jempol sikil dienggo dolanan bojone entuk. Irung dienggo dolanan entuk. Pokok sak ndure udel entuk Satalia, entuk. Sak ndure udel sing ora entuk sak ngisore udel iki ora entuk lah.